Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Untuk pertemuan hari ini di bab 2 mata pelajaran PPKN kalian akan belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran hari ini sampai dengan selesai. Oke, anak-anak, sebelumnya tentu kalian bertanya-tanya mengapa perlu belajar tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila, karena ini menjadi peranan penting tentang sistem ya demokrasi yang diterapkan Indonesia dari berbagai kurun waktu. Oleh karena nanti kalian diharapkan untuk bisa memahami ya tentang perkembangan demokrasi di Indonesia ya dari saat kemerdekaan, terus kemudian Orde Lama, Orde Baru sampai dengan reformasi. Oke, adapun tujuan pembelajaran di materi bab 2 ini yaitu adalah nanti kalian diharapkan mampu untuk bisa menghargai ya nilai-nilai ketuhanan dalam berdemokrasi Pancasila. Terus kemudian kalian juga dapat mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta dapat menyajikan hasil kajian tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, anak-anak, adapun materi yang akan kalian pelajari di bab 2 yaitu ada 6 ya, ada 6 materi. Yang pertama, nanti kalian akan belajar tentang hakikat demokrasi ya, makna, klasifikasi dan prinsip. Kemudian yang kedua ada prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Yang ketiga nanti kalian akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia yaitu pada saat Orde Lama. Terus yang keempat kalian akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kelima nanti kalian akan belajar tentang pelaksanaan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Dan yang terakhir nanti kalian akan belajar tentang bagaimana cara membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Oke, yang pertama, kalian akan belajar tentang hakikat demokrasi. Ini akan ada 3 materi. Yang pertama, makna, terus kemudian prinsip, dan klasifikasi. Untuk makna demokrasi, ya mungkin kalian sudah pernah belajar waktu SMP tentang demokrasi, ya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, ya demos artinya rakyat, serta kratos atau kratein artinya pemerintahan, ya. Dalam demokrasi ada salah satu tokoh penting ya yang berperan dalam demokrasi di dunia yaitu ada Abraham Lincoln. Beliau merupakan presiden Amerika Serikat yang ke-16. Ini menjadi dasar ya ini pelaksanaan demokrasi karena pengertian demokrasi menurutnya itu sistem pemerintahan dari oleh dan untuk rakyat ya. Demokrasi is government of people, by the people, dan for the people. Ini menjadi dasar penting kita belajar demokrasi. Oke, terus kemudian ini ada beberapa hal yang perlu dijelaskan, ini sangat penting. Ciri-ciri pokok berjalannya proses demokrasi. Yang pertama, itu harus ada apa? Pemerintah menjalankan kehendak dan kepentingan rakyat. Ya, jadi pemerintah sebagai roda pemerintahan, ya pemegang kekuasaan itu harus bisa menjalankan kehendaknya yang pasti sesuai dengan kepentingan rakyat, ya karena rakyat juga di sisi lain menjadi atau sebagai pemegang kekuasaan, ya karena kedaulatan juga berada di tangan rakyat, ya. Terus kemudian yang kedua harus apa? Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pemerintahan, ya. Kalian di kelas 10 pernah belajar tentang sistem pembagian kekuasaan ya dibagi menjadi secara vertikal, horizontal ya bagaimana hubungannya misalkan dengan lembaga-lembaga negara saja atau misalkan hubungannya dengan lembaga-lembaga antara pemerintah pusat dan daerah. Yaitu karenanya maka di demokrasi itu untuk negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi harus ada pemisahan pembagian kekuasaan. Supaya apa ya? Tujuannya adalah supaya setiap proses penyelenggaraan pemerintahan negara itu tidak bertentangan ya. Misalkan kita tahu di Indonesia terbagi ya antara presiden terus kemudian menteri-menteri karena setiap menteri juga mempunyai urusannya masing-masing sesuai dengan bidang-bidangnya, begitupun lembaga legislatif maupun yudikatif ya. Terus yang ketiga, adanya mekanisme tanggung jawab dari pemerintah.
Yang ketiga adalah mekanisme tanggung jawab dari pemerintah ya, karena pemerintah sebagai pemegang kekuasaan juga harus bisa bertanggung jawab atas apa yang telah diperintahnya. Oleh karenanya biasanya ya kemarin juga tanggal 14 Agustus MPR melakukan sidang tahunan ya. Ini juga sangat penting karena setiap bentuk perlakuan ataupun setiap apa yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan, termasuk juga oleh presiden, wakil presiden dan para menteri lainnya. Oke, yang selanjutnya adalah untuk kriteria menentukan situasi demokrasi itu dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada kekuasaan, terus kemudian yang kedua ada keadilan, ketiga kesejahteraan, afeksi ya, keamanan dan kebebasan ya. Untuk kekuasaan ya, karena kekuasaan ini identik dengan demokrasi ya, pelaksanaannya berarti harus apa ya, harus bisa negara harus bisa menghormati warganya ya, dan mendukung serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan politik yang dilakukan oleh pemerintahan. Terus kemudian yang kedua adalah keadilan ya. Keadilan di sini maksudnya seperti apa? Harus adanya perlakuan yang sama di depan hukum. Artinya setiap penyelenggara pemerintahan ya, kalau misalkan ada seseorang yang melakukan tindakan pidana atau perbuatan melakukan hukum atau melawan hukum, maka harus diadili seadil-adilnya ya. Terus kemudian yang ketiga adalah kesejahteraan. Kesejahteraan juga penting karena apa? Ini harus ada kesempatan yang sama ya, untuk menikmati terkait dengan pembangunan ya, dan lain sebagainya. Terus kemudian afeksi ya. Afeksi juga sangat penting karena afeksi ini ada hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karenanya pemerintah sebagai pemegang kekuasaan harus bisa mendengar aspirasi dari masyarakat ya. Terus kemudian keamanan ya. Keamanan juga penting karena keamanan itu harus ada jaminan ya, misalkan keselamatan ya, terus kemudian terkait dengan bagaimana misalkan negara itu bisa menjamin keamanan wilayah atau masyarakatnya ya. Terus kemudian kebebasan ya, kebebasan ini dalam hal seperti apa ya? Dalam kaitannya dalam demokrasi berarti semua masyarakat itu mempunyai kebebasan untuk untuk bisa berpikir ya, berbicara, terus apalagi misalkan ya, mengemukakan pendapat ya, karena kita juga punya undang-undang yang mengatur tentang hak asasi manusia ya, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ya. Terus kemudian untuk klasifikasi demokrasi di Indonesia ini terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama terkait dengan berdasarkan titik berat perhatiannya itu terbagi menjadi 3 ya. Ada demokrasi formal ya, terus kemudian material ya, gabungan ya, dan lain sebagainya. Untuk demokrasi yang berdasarkan titik berat perhatiannya ya, demokrasi formal itu adalah demokrasi yang yang menjunjung tinggi persamaan di bidang politik ya, tapi tanpa mengurangi kesenjangan di bidang ekonomi. Ini biasanya dianut oleh negara-negara liberal ya, seperti misalkan seperti Amerika Serikat ya, terus kemudian India ya, Prancis ya. Terus kemudian kedua adalah demokrasi material, yaitu adalah menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi ya, persamaan di bidang politik tapi kurang diperhatikan. Ini biasanya dianut oleh negara-negara komunis, misalkan seperti Cina, Vietnam ya, Laos ya, Korea Utara seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah demokrasi gabungan ya. Demokrasi gabungan ini adalah mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material yang tadi ya. Ini biasanya dianut oleh negara-negara yang tergabung dalam gerakan non-blok ya. Misalkan negara-negara yang tergabung ada berapa ya? 100 negara lebih misalkan. Nah, itu mereka menerapkan demokrasi gabungan ya. Terus kemudian yang kedua adalah berdasarkan ideologi. Ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Ini berdasarkan Berdasarkan kebebasan individu atau individualisme. Karena demokrasi liberal itu ya, setiap masyarakat bebas untuk melakukan apapun ya. Karena pada dasarnya demokrasi liberal ini sangat menjunjung tinggi kebebasan ya. Terus kemudian yang kedua ada demokrasi rakyat atau proletar. Ini didasarkan pada paham Marxis dan komunis ya. Kalau kalian belajar ekonomi tentu kalian belajar tentang teorinya Karl Marx dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu dasar penting ya. Bagaimana misalkan pembedaan antara orang-orang yang punya
titel ya misalkan dengan orang-orang yang buruh, itu dia untuk demokrasi rakyat atau proletar ya. Terus kemudian yang ketiga adalah demokrasi Pancasila. Ini demokrasi yang diterapkan di Indonesia, di mana demokrasi Indonesia itu berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Maka dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk dengan berdemokrasi, itu tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan sila-sila Pancasila ya. Karena sila-sila Pancasila dibuat dan harus dilaksanakan ya. Kalau misalkan kalian kelas 10 pernah belajar tentang nilai-nilai Pancasila ya secara praksis itu dalam penyelenggaraan berarti harus sesuai dan tidak boleh bertentangan ya. Terus yang ketiga adalah berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Ini terbagi menjadi dua ya. Ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Ya, kalau demokrasi langsung berarti rakyat turut andil dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum. Ya, misalkan kita juga di Indonesia ya melakukan demokrasi yang memilih misalkan lurah, ya bupati, gubernur maupun misalkan di tingkat eksekutif, misalkan pemilihan presiden atau wakil presiden. Ya. Terus kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan, ya. Mengapa demikian? Ya karena ini diperlukan untuk negara-negara yang sangat luas, yang sangat besar, ya. Karena mereka tidak dapat bisa mengkoordinir masyarakatnya secara langsung. Oleh karenanya negara-negara yang besar itu mereka mengambil demokrasi tidak langsung, misalkan seperti Amerika Serikat, ya. Karena negara-negara yang besar itu mereka terdapat negara-negara bagian. Oleh karenanya tidak semua orang misalkan bisa langsung memilih secara langsung, akan tetapi dibagi menjadi sistem perwakilan ya, atau misalkan seperti lembaga-lembaga tertentu saja yang turut andil seperti itu. Terus kemudian terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi ini yang bersifat universal, artinya berlaku untuk umum, ya ini ada 10. Yang pertama adanya pembagian kekuasaan ya, seperti yang sudah tadi Bapak bilang, karena di Indonesia itu kita menganut apa? Sistem trias politika ya. Kalau kalian kelas 10 masih ingat, yaitu terbagi atas apa? Lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah pemerintahan konstitusional. Artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara itu harus berdasarkan undang-undang yang berlaku dan tidak boleh menyalahgunakan aturan yang berlaku ya. Terus kemudian prinsip negara hukum ya, karena sebagai negara demokrasi hukum itu harus apa? Harus dijunjung tinggi ya. Terus kemudian pemilu yang demokratis. Ini merupakan salah satu ciri penting pelaksanaan demokrasi karena dilakukan pemilihan umum. Ya, mungkin kalian kalau di tingkat SMA misalkan seperti apa, pemilihan ketua OSIS ya misalkan seperti itu. Terus kemudian sistem dwipartai dan multipartai. Karena demokrasi itu sangat menjunjung karena tidak hanya beberapa partai politik yang berdiri ya, karena di Indonesia juga banyak sekali partai politik. Oleh karenanya untuk negara-negara yang menganut sistem demokrasi itu menerapkan sistem dwipartai atau multipartai ya. Terus kemudian yang keenam adalah pers yang bebas ya. Misalkan kita banyak sekali sekarang seperti pers ya, lembaga-lembaga pers yang itu juga menjadi salah satu contoh penerapan sistem demokrasi. Terus kemudian yang ketujuh adalah jaminan hak asasi manusia ya, karena HAM itu sangat penting dan harus dijunjung tinggi ya. Karena sebagai kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir sampai sampai orang tersebut meninggal itu harus dijunjung tinggi ya. Terus kemudian peradilan yang bebas dan tidak memihak. Maksudnya apa ya? Setiap penyelenggaraan misalkan penyelesaian kasus-kasus ya terkait dengan hak asasi manusia ya, tentunya di lembaga pengadilan itu tidak boleh berpihak ya. Bebas artinya bisa dipertanggungjawabkan dan tidak memihak kepada siapapun ya. Mau itu misalkan pejabat negara yang bersalah ataupun masyarakat umum yang biasa, itu harus diadili dengan seadil-adilnya ya. Terus kemudian yang kesembilan adalah jaminan terhadap kebebasan individu ya. Karena tadi dijelaskan bahwa individu itu bebas untuk apa? Berserikat, berkumpul ya, mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, itu juga perlu untuk diperhatikan ya. Terus kemudian yang ke-10 adalah penyelesaian perpecahan secara damai ya. Karena kita merupakan negara hukum ya, negara yang menganut sistem demokrasi ya, di Pancasila juga sila keempat kita
sudah belajar ya. Salah satu contoh penyelenggaraannya adalah apa? Ya, musyawarah untuk penyelesaian perpecahan secara damai ya. Karena di Pancasila juga di sila keempat ya, bagaimana caranya kita supaya bisa untuk menjunjung tinggi musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk materi pertama di pertemuan bab 2 untuk kelas 11 ya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat tentunya. Nanti kita akan belajar lagi tentang bagaimana periodisasi ya terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oke, itu saja yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.